renungan kita, dalam kesenangan aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, kepada Tuhan aku memohon. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara sebangsa dan setanah air, dan saudara-saudara dalam kemanusiaan. Secara lengkap kalau kita memeriksa Mazmur 30 ini, dia diberi judul nyanyian syukur karena selamat dari bahaya, dari seorang pemazmur yang bernama Daud, yang sering juga di kalangan agama-agama menyatakan dia juga sebagai seorang raja dan nabi. Daud pada masa itu mengalami satu proses hidup dan kehidupan yang juga mengalami proses yang kira-kira sama dengan kondisi saudara dan saya pada konteks kekinian. Ia mengalami apa itu kesusahan, bencana, sakit, penyakit, nyaris mau mati. Bahkan dia menyebut diri dia ada di sisi liang kubur. Bahkan dia menangis dalam setiap malam dalam ratapan, rintihan, kesakitan. Namun dia juga berseru kepada Tuhan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kepadamu ya Tuhan aku berseru dan aku memohon. Aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menyembuhkan aku, mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Tuhan menempatkan kembali posisi pemazmur dalam kondisi semula, ketenangan, ketentraman, kesembuhan, dan keselamatan, sehingga ia berkata bahwa aku mau memuji nama Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau memuliakan nama Tuhan dan bermazmur untuk Tuhan. Sekaligus dia mengajak siapapun untuk bersyukur, menyanyikan nyanyian syukur karena keselamatan, ketentraman, pertolongan dari Tuhan. Itu adalah proses dari satu keadaan yang bisa saja kita sebut sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, kemudian diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saja saudara pernah mengalami hal yang serupa, atau sementara ini dalam kondisi seperti pemazmur, dalam kesakitan, rintihan, ratapan, kesulitan, atau bahkan nyaris mati, atau sudah berada di dalam sisi kematian, tanpa harapan, putus asa, penyakit tubuh, bahkan luka-luka batin menggeroti hidup dan kehidupan kita, sehingga bukan saja kesehatan tubuh yang menurun, tapi kesehatan jiwa, kesehatan rohani pun juga ambruk. Kita lemah lunglai secara rohani, lemah lunglai secara tubuh, jiwa, dan roh. Eksistensi kita menjadi semakin melorot, rendah, bahkan kita berada di dalam satu kondisi yang tidak mampu berbuat apa-apa karena begitu banyak hal yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa berkata banyak,
kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk doa atau mengatakan hal-hal yang kecil pun kita sulit untuk mengungkapkan, karena begitu besar, begitu banyak hal yang ada dalam pikiran, dalam hati, dan tidak mampu kita berbuat apa-apa. Itu kondisi yang ada mungkin. Nah, jika sementara seperti itu terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, maka kita kembali melihat apa yang diungkapkan oleh pemazmur, bahwa Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, kepadamu ya Tuhan aku berseru dan aku memohon. Ini berarti bahwa kunci terakhir untuk melepaskan dari segala apa yang kita alami sekarang ini, ya saudara dan saya hadapi, mungkin sementara menggeluti hidup dan kehidupan kita, hanya ada satu, menurut pemazmur, kepadamu ya Tuhan aku berseru dan aku memohon. Dan ketika itu terjadi, maka yang terlihat adalah Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, bahkan Tuhan mengangkat kita dari tepian kematian dan menghidupkan kembali kita, sehingga kita kembali dalam kondisi yang pulih dan kembali bersyukur kepada Tuhan karena Ia lakukan itu yang terbaik kepada kita. Saat ini ada Anda dan saya ada dalam bagian mana? Apakah dalam keterpurukan atau dalam kondisi yang sudah tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi mata kita, bahasa Tuhan. Berserulah kepada Tuhan saat ini. Berserulah kepada Dia, mohon pertolongan. Amin.